Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sampai saat ini saya masih kesengsem ya dengan jambu kiojok dan jambu mutiara hitam ini. Dari sisi tampilan tentu Anda sudah tahu ini jambu yang sangat menarik. Yang satu warnanya kehitaman ya, biji merah tua, coklat tua lah ya. Yang satunya lagi hijaunya hijau pekat. Jadi ini si pekat-pekat, hijau pekat sama coklat pekat ya, jadi mutiara hitam pekat, warnanya juga pekat, solid, dan si kiojok ini pekat. Oke, saya selalu mengedepankan pemupukan ya, karena soal pengendalian hama ke pohon tahunan seperti ini, ke jambu, ke apa itu minimal sekali. Jadi jarang ada serangan hama ke pohon jambu. Paling yang pertama adalah dijadikan tempat persembunyian semut ya. Kalaupun tidak mengganggu saat kita mengurusnya, saya juga tidak suka mengusir semut-semut itu, kecuali kalau itu membuat saya terganggu ya. Misalkan ketika melakukan perawatan semutnya malah menggigit saya, maka saya biasanya harus menyemprot pakai samite. Nah, itu cukup. Atau saya basahin pohonnya sampai basah juga semut udah pergi. Apalagi ditambahkan dengan aroma kapur barus ataupun bawang putih, itu semutnya udah mudah pergi. Terus yang kedua paling ya ulat. Itu ulat kan biasa aja, ulat pun tidak seperti ulat yang ada di alpukat. Zaman dulu kita kan kenal alpukat tuh paling banyak ulatnya. Jambu tuh enggak. Palingnya apa itu ya, tungau di daunnya. Ini pun ya biasa aja, dia akan tumbuh. Sekali perawatan pun untuk mengendalikan tungau dengan marsal dengan apa itu mudah sekali. Nah, kemudian saya mau beralih ke pemupukan. Soal pemupukan ini penting dilakukan. Memang kalau kita tanam grounding, jambu ini tidak dipupuk pun dia akan mudah sekali tumbuh besar. Apalagi kalau tanahnya masih menyimpan banyak NPK ya, dalam tanahnya ini. Jadi dia bisa menyerap. Nah, misalkan tanahnya asam, tetap tanaman tahunan ini akan mudah menyerap itu. Ya walaupun pH-nya rendah ya, pH-nya rendah, keasamannya sangat ya di angka 3, misalkan pohon jambu ini tetap bisa tumbuh dengan bagus. Kenapa? Karena di dalamnya, mungkin di dalam tanah ini masih banyak mikroorganisme ya, yang bisa mengurai banyak bahan-bahan kimia atau bahan-bahan organik, bisa menjadi makanan bagi dia. Nah, contohnya ini kan. Cuman kalau tanam di tanah lahan langsung, kita harus lebih ekstra memberikan pupuk kalau ingin cepat berbuah. Nah, biasanya ini yang dilupakan banyak orang ya. Atau memang sengaja ketika kita menanam langsung di lahan, memang sengaja supaya kita tidak terlalu repot dengan pemupukan. Tapi cara pandangnya beda ya. Justru saya ini kalau menanam pohon langsung di lahan ini, saya lebih intensif bahkan, karena dia itu bagaikan anak asuh ya bagi kita ya. Dia akan menjadi sumber uang ya, akan menjadi sumber uang. Apalagi kan mutiara hitam tuh bukan kaleng-kaleng jambunya ya. Kiojok pun bukan jambu kaleng-kaleng, ini jambu bermutu ya. Nah, jambu bermutu, jadi harus rawat dia dengan intensif. Nah, cukup dengan NPK, karena ini lahannya juga sudah gembur ya. Cukup dengan LPK, cuman harus rutinnya itu, enggak rutin, jangan terlalu banyak-banyak ya. Cukup 2 sendok aja, 2 sendok pun tidak. Jadi sebenarnya pohon jambu itu mudah tumbuh dan dia akan cepat berbuah.
apalagi kalau dipupuk. Nah, ini dilakukan 3 minggu sekali ya, lakukan 3 minggu. Setelah itu ditutup ya, ditutup. Kalau grounding biasanya kan agak mundur, tanam grounding itu agak mundur ya. Tapi kalau dilakukan pemupukan intensif 3 minggu sekali, dia akan sama dengan yang ditanam di pot, karena dia terkendali makanannya. Seperti yang di pot pun, kalau kita jarang memupuk ngasih makan, masih pupuknya jarang, tetap dia juga akan lama berbuah. Nah itu ya. Nah jadi ada istilah kalau misalkan pupuknya itu telat, pohon tuh stagnan dulu. Nanti kalau dia dapatkan pupuk tuh baru dia akan kembali ngebus lagi ya, mempercepat pertumbuhannya lagi. Makanya jangan sampai telat yang si pupuk. Nah kalau grounding di pupuknya maksimal ya, 1 tahun pun sudah pada berbuah, setahun sudah pada berbuah. Nah inilah sahabat, asik ya, asik tanam jambu, asik sekali. Pohon uang si hijau sama si hitam. Oke, terima kasih, ini kegiatan kami sehari-hari. Sengaja barangkali ada yang ya terinspirasi gitu. Sederhana tapi insya Allah asal konsisten ini akan berbuah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.